Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Atfal dan Nasirat di seluruh Indonesia. Di jam pelajaran keempat ini, kita masih melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yakni mengenai nizam jemaat. Adik-adik sekalian, ada perintah terhadap nizam jemaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan kepada Engkau, wahai Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu, untuk apa nizam itu? Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril ajiz bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah memberikan khazanah yang tidak terhingga kepada kita untuk memahami makrifat-makrifat dan masalah-masalah itu. Kemudian Allah sesuai dengan janji-janjinya sedemikian rupa nizam atau organisasi yang telah Dia dirikan di antara kita sehingga untuk pemecahan segala masalah, untuk memahami hukum-hukum Allah telah tersedia kemudahan-kemudahan. Untuk apa nizam itu? Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, kita tahu bahwa keindahan Ahmadiyah terletak dalam untayan nizam jemaat dengan nizam khilafat. Dan inilah dasar kekuatan i'tikad atau iman kita dan kekuatan amaliyah kita juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat hal yang tidak disukai dalam diri hakim atau pimpinannya, maka dia bersabarlah. Sebab siapa yang terpisah satu jengkal atau sehasta dengan nizam atau organisasi, maka matinya akan seperti mati jahiliyah. Taat terhadap nizam. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, faktor kesuksesan dan kemajuan nizam manapun adalah bergantung pada orang-orang yang berada dalam nizam itu dan keitaatan mengikuti secara sempurna peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan
nizam itu. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda lagi, merupakan kewajiban bagi setiap Ahmadi untuk senantiasa memiliki hubungan yang kuat dengan nizam jemaat serta ikatan kesetiaan dan ketaatan dengan khilafat seperti yang telah mereka janjikan pada saat baiat. Lalu beliau bersabda lagi, jika dalam nizam dunia sedemikian rupa pentingnya mentaati peraturan-peraturan, maka di dalam nizam ruhani yang turun dari Tuhan, betapa akan lebih pentingnya mentaati peraturan dan mengamalkan peraturan nizam itu. Nah, lalu adik-adik sekalian, bagaimana jika taat dengan nizam jemaat? Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, orang yang tetap bergabung dalam jemaat dan senantiasa mentaati nizam jemaat, mereka pun akibat tetap melekat dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, insya Allah wibawa atau ketaatan akan tetap tegak. Jadi selalu ingatlah bahwa di dalam taat atau ketaatan itulah terdapat berkat. Dan di dalam taat atau ketaatan itulah terletak kejayaan dan kesuksesan. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, terkadang orang-orang dalam pertikaian secara pribadi mereka tidak mentaati keputusan-keputusan yang diambil oleh nizam jemaat di antara mereka, atau dalam menjalankan metode-metode keputusan-keputusan itu mereka berbantah dan lama-kelamaan mereka terus mundur ke belakang dan mereka terus merugikan diri mereka sendiri. Kemudian, bagaimana jika tidak taat dengan nizam jemaat? Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, di tangan kalian berada sebuah lingkaran besi kokoh yang tidak akan mungkin menjadi putus. Akan tetapi ingatlah, lingkaran besi atau tali buhul ini memang tidak akan putus. Namun, jika kalian sedikit saja mengendorkan tangan kalian, maka akan terjadi kemungkinan terlepasnya kalian. Semoga Allah menjaga setiap orang di antara kita. Bagaimana jika tidak taat dengan nizam jemaat? Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz bersabda, oleh karena itu, senantiasa ingatlah perintah untuk tetap senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan tetap melekat dengan nizam jemaat, sebab tanpa ini tidak akan ada keselamatan bagi kalian. Ingatlah, syaitan duduk mengintai di jalan. Dia akan senantiasa melakukan penipuan untuk menggelincirkan kalian. Lalu adik-adik sekalian, khilafat adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Merupakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang turun bagi jemaat, bahwa setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dia telah mendirikan nizam khilafat ini di tengah-tengah kita.
dan khilafat ini senantiasa mengedepankan tujuan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam oleh Allah Ta'ala. Karena itu, dengan menjalin ikatan keikhlasan dan ketaatan dengan khilafat, kita dapat melanjutkan perjalanan rohani kita. Tugas Nizam Khilafat. Tugas Nizam Khilafat Ahmadiyah adalah melanjutkan tugas Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dengan berpandangan demikian, tingkat ketaatan hakiki akan berdiri dan akan timbul kesatuan di dalam jemaat ini, serta juga akan terbuka jalan untuk tabligh. Keindahan jemaat adalah dengan tegaknya nizam khilafat padanya dan ikatan kita dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam disebabkan beliau alaihissalam adalah gulam sodik atau pelayan sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nizam khilafat untuk menjaga keimanan. Setelah menjadi Ahmadi, seseorang dapat menjaga keimanannya dengan memelihara hubungan yang kuat dan terus-menerus dengan nizam jemaat dan khilafat. Untuk itu, kita hendaknya menggunakan sarana-sarana yang dapat membuat kita selalu terhubung dengan nizam jemaat dan khilafat meski berada di tempat yang jauh. Nizam khilafat untuk kebaikan kita. Apapun yang nizam berikan pengertian kepada kalian itu, jemaat berikan pengertian kepada kalian adalah untuk kebaikan dan keuntungan atau kemaslahatan kalian. Berilah perhatian pada sholat, berilah perhatian pada tilawat Al-Quran. Semoga Allah melindungi segenap anak-anak kita dari serangan syaitan. Nah, itulah adik-adik atfal dan nasirat sekalian yang kiranya sama adik-adik harus dipahami, harus dipelajari lagi, harus dipahami lagi, dan tentunya harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, jazakumullah ahsanal jaza, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.